asli kitab summa sunnah. Kalau far'i al-ijma' summa qiyas. Di 4 hujjah hukum dalam Islam itu, pertama harus ada nas yang asli di dalam Alkitab, kemudian sunnahnya baginda Rasul. Nanti ini penjabarannya banyak sekali teman-teman sekalian. Ada terkadang satu ayat Al-Quran yang dimansuhkan oleh sunnah, dihapus oleh hadis baginda Rasul, gitu kan? Ada yang sunnah dihapus oleh ayat, itu nanti banyak sekali, ya. Kalau yang far'i ijma'. Nah, yang khusus harus berlandaskan kepada kitab ini diantaranya adalah as-shalah, ya, kemudian siyam, kemudian zakat, kan gitu, kemudian haji. Nah, selain daripada ini, maka boleh diambil daripada ijma' para. Nah, ini teman-teman. Kisaran ijma', namanya ijma' para ulama, sesuai dengan lokasi, sesuai dengan kondisinya berbeda-beda. Mesir punya ijma' sendiri, semuanya. Di Indonesia dan lain sebagainya. Ya. Namun inti mereka semua mengambil hukumnya sama dari kitab dengan sunnah. Jadi kalau beraneka ragam orang memahami fikih, ya wajar saja. Orang yang paling alim sekalipun di Indonesia ahli fikih, belum tentu bisa diterima di Pakistan, belum tentu bisa diterima di mana-mana, itu kan? Iya. Maka ulama-ulama kita biasanya kalau ada ijma' seperti itu, ya mereka menghargai. Maka saya bilang satu hal yang sangat naif sekali jikalau kita belum bisa menguasai ilmu fikih sudah bisa menyalahkan orang lain dan gitu. Jadi intinya, ya, supaya kita betul-betul saling bisa menghargai perbedaan dalam fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan dulu ya. Masuk ke bab berikutnya. Masih dalam bab mayit. Wasnani, dan 2, isnani takdiruhu mayit. Jadi 2 mayit. La yughassalani, tidak dimandikan 2 mayit. Wala yusallai alaihima, dan tidak disolatkan 2 mayit atas diri kedua mayit. Siapa itu? Yang pertama, asyahid fil ma'rakatil kuffar, orang-orang syahid, ya, yang jelas-jelas dia berjuang dalam satu peperangan memusuhi orang-orang kafir, orang-orang murtad, seperti para pejuang-pejuang Palestina zaman sekarang. Mereka mempertahankan negaranya sendiri, seperti kita juga dulu melawan penjajah, ya. Iya. Kalau penjajahnya orang Islam mungkin nggak mungkin diperangin, kan gitu. Penjajahnya orang Kristen sama, Belanda juga pengen memasukkan agama Kristen ke Indonesia, kan gitu. Maka jika meninggal itu syahid, ya. Kemudian kelompok mayit yang kedua adalah as-saktul ladzi lam yastahilla, adalah as-saktu, bayi yang keluar dari rahim ibunya belum pada waktu keluron, prematur, keguguran. Penjelasannya, wa yusalli alaihi in ikhtala'a. Jadi kedua kelompok tadi itu tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati. Jadi orang syahid di jalan Allah dengan anak kecil yang keluar prematur. Ya. I'lam, ketahuilah, anna syahida yasduqu ala kulli man qatala dzulman. Ketahuilah bahwa sesungguhnya syahid itu sudah jelas-jelas dia memperjuangkan agamanya Allah. Man qatala dzulman,
adalah orang-orang yang memerangi orang-orang zalim, memerangi kemungkaran, kemaksiatan, ya, termasuk juga orang yang mengobrak-abrik perjudian, mengobrak-abrik apalagi itu, ya, miras dan lain sebagainya. Itu termasuk juga jihad fisabilillah. Konteks jihad ini kan berbeda. Kalau dulu mengangkat senjata jelas-jelas orang kufarnya, kan gitu. Makanya di sini kan asyahidu fi ma'rakatil kuffar. Kuffar ini adalah orang-orang yang ingkar. Gitu. Makanya teman-teman sekalian dirahmati Allah, jikalau kita melihat satu kemungkaran dalam satu penjelasan salah satu kitab, kemudian kita diam, hatta hati kita ini diam, tidak terbesit sama sekali ingin merubahnya, maka kita sudah tergolong daripada kelompok mereka. Kalau kita punya teman mabok, diam kita, diam, hatta hati kita itu nggak tergores sama sekali ingin melarangnya atau mendoakannya supaya dia insaf, maka kita sudah termasuk daripada golongan mereka. Makanya kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi dulu, dengan kekuatan kita. Kalau kita mampu melawan 5 orang yang lagi mabok, ditonjok semua nggak apa-apa. Yang penting mereka jangan mabok, gitu kan? Atau diusir dari kamar kita, gitu kan? Kalau kita nggak mampu, bilisan, dakwah baik-baik, bilisan. Fa'ilam yastati fa biqalbi. Maka fa'in kulli ba'alaihi qalbu fa'innahu minhum. Kan gitu penjelasannya. Siapa itu? Saya pernah membaca kitab itu. Jadi kalau hatinya sama sekali juga tidak ada niat untuk merubahnya, ya sudah, kita termasuk golongan mereka, termasuk jikalau ada kemungkaran di lingkungan kita, termasuk di tengah-tengah keluarga kita. Makanya seorang suami yang membiarkan istrinya keliaran, membiarkan istrinya bersolek, membiarkan istrinya ngobrol sama laki-laki yang bukan muhrimnya, itu termasuk dayus. Jikalau memang hatinya sama sekali atau lisannya sama sekali tidak melarangnya, kan gitu. Makanya butuh perhatian. Dan termasuk syahid juga aumata bi gharakin, adalah orang-orang yang meninggal ghorkin, tenggelam, kayak sahabat kita kemarin itu, Riyang, apalagi mereka sedang menjemput rezekinya untuk keluarganya. Makanya ini teman-teman sekalian, kalian bekerja ini supaya ternilai sebagai syahid nanti, ya, sebagai orang yang berjuang di jalan Allah, niatkan dengan baik. Kan pernah saya kasih cara, berwudu dulu sebelum kerja, kemudian berdoa sejenak, kan gitu. Setelah itu kalian batal, mau kencing apa nggak apa-apa. Yang penting di awal ketika kita berniat, posisi kita dalam posisi suci. Jadi di antara mayit yang tidak boleh dimandikan dan disolati adalah aumata bi gharakin, adalah orang-orang yang meninggal tenggelam, au harqin, atau orang yang kebakaran. Rumahnya kebakaran, lagi tidur, kebakaran, ya, maka tanpa disolati, tanpa juga dimandikan, ya. Au hadamin, atau orang-orang yang tabrakan, pesawatnya tabrakan, keretanya tabrakan, ya, itu tanpa dikafani, tanpa disolati juga, tanpa dimandikan juga, seadanya saja. Kok pakaiannya berantakan, auratnya kelihatan, ya udah, pakai kain yang lain, nggak mesti putih. Yang penting menutupi itu, dikuburkan langsung didoakan saja. Yang pertama tadi orang yang tenggelam, orang yang kebakaran, kemudian orang yang tabrakan. Au mata mabtunan, adalah orang yang busung lapar. Mabtun, kalau di Afrika nggak ada makan itu syahid itu, Busung. Nggak usah dikafanin, nggak usah diapa, nggak usah disolatin juga, mabtun, ya. Au mat'unan, mat'un, kolera, kolera, penyakit kolera apa ya? Ya penyakit kolera. Mat'un itu kolera, ya kayak cacar-cacar kecil-kecil gitu yang dulu sangat dahsyat sekali, bisa mematikan.
Nah, maka pembahasannya adalah wabah penyakit yang menimpa satu kaum tapi bisa mematikan. Itu juga termasuk daripada flu burung semuanya zaman sekarang. Ebola itu penyakit menjalar ke seluruh semua orang nggak kira-kira? Kalau kolera ini kan menjalar biasanya satu kampung gitu ya. Enggak ya, menular ya. Ya, hal-hal yang penyakit yang menular. Kita kiaskan seperti itu. Ya, pertama kali kaptun, busung lapar, yang keduanya Kolera. mata asyakan, wanita-wanita Yang melahirkan. yang meninggal dalam posisi dia mengandung. Sama tuh. Wa nahwu dzalika wa kada man mata fuj'atan. Fuj'ah, mati dalam posisi mendadak, kagetan. Itu. Ya, sama. Jantung ya. Mati kagetan. Wa qala Ibnu Rif'ati wa ma'a sadaqahu annahum syuhada fa haula yaghsiluna wa yusalli alaihim kasairil maut. Tapi menurut Imam Rafi'i adalah murid seniornya Imam Syafi'i. Wa ma'a sadaqahu, dan orang-orang yang sependapat dengan beliau Imam Rafi'i, annahum, mereka mengatakan sesungguhnya syuhada'u, para syuhada yang disebutkan tadi, fahaulai, mereka semua sesungguhnya yagsiluna, itu semestinya dimanditkan, tetap dimandikan, wa yusalli alaihim, dan disolatkan atas diri mereka. Kasairil kuffaru mudabbiran ghairu mutaharrikin liqital atau mutahazim lil fi'ah. Ya. Juga adalah seseorang yang terbunuh dalam satu peperangan yang tidak bisa dijelaskan apakah dia itu kufar apa muslim. Ya. Itu juga mesti dimandikan dan